tumor marker yaitu prostat spesifik antigen atau yang biasa disebut dengan PSA. Nah, ini punya kekhususan ya pada tumor marker ini karena memang sesuai dengan namanya prostat spesifik antigen. Jadi memang antigen yang spesifik diproduksi oleh prostat ya. Nah, karena dia spesifik maka klinisi itu biasanya menggunakan PSA ini untuk screening atau deteksi daripada kanker prostat fase awal. Nah, PSA ini memanfaatkan di jaringan prostat. Jadi, perlu diingat untuk teman-teman yang belum belajar anatomi bahwa prostat ini hanya ada di orang pria ya. Kalau wanita tidak ada. Jadi ini biasanya digunakan untuk mendeteksi tumor prostat ya, baik itu jinak maupun itu ganas, ini bisa digunakan PSA. Jadi kalau misalnya ada apa ya, kakeknya ya kok nggak bisa kencing, ternyata katanya dokter bilang oh prostatnya membesar dan sebagainya. Nah ini bisa dipakai menggunakan tumor marker ini. Nah untuk PSA sendiri itu terdiri dari dua bentuk ya, di sirkulasi darah. Semuanya ini ada di dalam serum ya, ada di sirkulasi darah. Nah, bentuk yang pertama yang banyak terdapat yaitu bentuk kompleks. Jadi PSA berikatan dengan protein. Nah, yang sebagian kecil lagi ini adalah pre-PSA. Untuk PSA sendiri dia tidak efektif untuk mendeteksi kanker prostat di awal penyakit ya. Dia tidak efektif kalau dia digunakan sendiri. Maka juga digunakan pemeriksaan yang lain atau prasyarat yang lain untuk bisa mendiagnosis. Seperti misalnya ya, ini kateterisasi urin. Nah, itu juga dilihat dulu apakah pembesaran prostat tadi itu sampai dengan menghambat saluran kencing. Nah, yang perlu diketahui bahwa kadar PSA itu juga meningkat pada penyakit yang lain, ya, penyakit prostat yang lain, tidak hanya tumor. Biasanya ada peradangan di prostat, kemudian ada penggunaan tadi ya kateter, atau misalnya rektal tuse. Rektal tuse itu berarti memasukkan jari dokter ke rektalnya pasien untuk memeriksa apakah ada pembesaran daripada rektum tadi pembesaran daripada prostat. Itu juga akan memicu peningkatan PSA. Jadi kalau berkali-kali nanti dicolok juga PSA-nya juga akan meningkat. Ya. Nah, ini yang dilakukan pemeriksaan bahwa rasio antara free PSA dan total PSA inilah yang digunakan sebagai marker untuk kanker prostat dan dibandingkan dengan yang jinak. Jadi kalau free PSA-nya itu banyak, bisa dikatakan bahwa kanker ini adalah mengarah ke arah keganasan atau kanker prostat. Nah, penggunaan PSA tidak bisa sendirian, harus digunakan bersama dengan pemeriksaan yang lain. Salah satunya yaitu pemeriksaan digital rectal examination atau rectal tuse, kalau kita biasa bilangnya seperti itu ya, rectal tuse. Nah, kemudian juga dilakukan transrektal USG transrektal. Itu untuk menegakkan diagnosis apakah ini terdapat tumor pada rektal. Ya. Nah, kemudian serum daripada PSA tersebut juga berkolerasi dengan stadium klinis kanker tersebut. Juga metastase juga berhubungan dengan peningkatan daripada kadar PSA. Kebanyakan sama, semua tumor marker itu hampir semua digunakan sebagai monitoring terapi. Jadi hampir semuanya sama. Artinya walaupun misalnya PSA ini juga spesifik, tetapi
dia tidak bisa digunakan sendiri karena memang harus dikombin dengan pemeriksaan yang lain. Nah, biasanya dokter akan melakukan pemeriksaan ini. Salah satu tujuannya adalah untuk monitoring daripada terapi. Untuk terapinya kanker prostat tadi juga termasuk diambil ya radikal prostatektomi, diambil prostatnya, kemudian dilakukan terapi radiasi anti sinar, kemudian terapi anti androgen. Itu juga sebagai terapinya. Kemudian nanti diperiksa ulang apakah kadar PSA-nya menurun atau meningkat. Biasanya kalau setelah diterapi harusnya dia menurun, ya, menunjukkan bahwa respon daripada terapinya itu baik. Nah, ini membutuhkan waktu sekitar 2-3 minggu. Kalau misalnya kadarnya itu masih tinggi setelah 2-3 minggu, nah dokter akan melihat apakah tadi pengambilannya atau operasinya tadi apakah kurang bersih sehingga masih ada residu tumor. Nah, yang lebih bahaya kalau misalnya ada sisa-sisa tumor ini, maka tumor ini akan cenderung untuk berkembang atau membelah diri dengan cepat dan akan kembali lagi menjadi ganas gitu ya. Ini juga terapi tadi anti androgen juga berpengaruh pada peningkatan daripada PSA.